bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, ini bahas tentang tingkat keanekaragaman. Jadi saya ambilkan soal aja ya. Jadi bukan urut sesuai dengan materi yang di persebaran materi, tapi secara acak ya, saya dapat soalnya ini, saya lalu bahas. Oke, ini udah ada jawabannya, udah jawaban B, tapi saya akan lebih mempertegas lagi. Jadi kalau kalian membedakan antara gen, spesies, dan ekosistem itu mudah ya. Ini sesama jenis ayam. Ya, ini jenisnya ayam ya, sama-sama ayam. Tapi dia hanya beda misalnya di jengger, kemudian di ekor, ya di ekor gitu ya. Tapi dia masih bisa melakukan perkawinan dan anaknya nanti masih bisa kawin ya. Ketiga hewan itu merupakan spesies yang sama. Tapi gennya berbeda sehingga mengakibatkan ini bentuk-bentuk jenggernya beda ya. Maka menunjukkan keanekaragaman gen. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi di sini hanya ada gen, spesies, dan ekosistem. Ya. Kalau spesies itu kalau udah berbeda spesies. Ya. Kalau dalam masih satu spesies itu berarti adalah tingkat keanekaragaman gen. Ya. Oke. Itu nomor 1 ya. Nomor 2. Nah, ini kemarin yang belum dibahas ya. Daur biogeokimia. Dan ini soal favorit juga. Ini adalah daur apa? Ini adalah daur nitrogen. Ya, nitrogen itu di udara bebas, ya. Tapi untuk bisa masuk ke itu butuh organisme. Nah, salah satunya itu adalah bakteri, ya. Nah, ini kan nitrogen di atmosfer, gitu ya. Kemudian ini menjadi protein. Untuk menjadi protein itu harus melalui ini dulu ya, organisme ini dulu ya. Ya, jadi difiksasi dulu ya, atau kalau di sini sudah dalam bentuk protein itu biasanya udah di dalam tumbuhan. Ya, tapi untuk menuju ke tumbuhan itu harus harus dilakukan fiksasi dulu oleh mikroorganisme. Ya. Nah, amonifikasi membentuk senyawa amonium ya. Itu oleh bakteri amonifikasi tadi ya. Terus diubah menjadi nitrit, itu namanya adalah nitritasi. Ini peristiwa nomor 2 ini adalah nitratasi. Ya, ini nitritasi tadi ya. Menghasilkan nitrat. Nah, nitratasi itu dibantu oleh yang namanya ini, nitrobakter. Nih. Kalau Nitrosomonas, Nitrosococcus itu dibantu oleh bakteri yang namanya ini, Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Ya. Lalu kalau sudah jadi nitrat, itu nanti masuk menjadi protein ini oleh tumbuhan gitu ya, misalnya tumbuhan atau hewan ya. Ini nitrat. Jadi makhluk hidup itu bisa memanfaatkan nitrogen atau memperoleh nitrogen itu kalau sudah diubah menjadi nitrat. Kalau nitratnya ini nggak dimanfaatkan tumbuhan ya melalui peristiwa nomor 3 ini, maka dia akan berubah menjadi 4 atau namanya adalah denitrifikasi. Jadi nitrat itu dikembalikan lagi ke udara, ke atmosfer di udara. Ya, atau nitrogen di atmosfer.
Itu peristiwa denitrifikasi. Kalau nitrat digunakan untuk asimilasi tumbuhan atau untuk membentuk reaksi-reaksi di dalam tumbuhan, itu di sini jalurnya, ya. Tapi untuk bisa digunakan oleh tumbuhan memang harus semuanya diubah menjadi nitrat dulu. Yang memfiksasi pertama itu kan adalah fiksasi N2 dari udara itu oleh siapa? Oleh bakteri. Nah, contohnya adalah bakteri yang ada di akar kacang-kacangan, ya, Rhizobium, Leguminosarum, itu kan ya, ada di apa itu? Di akar kacang tanah, ya, akar kacang-kacangan. Oke, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini daur biogeokimia. Selain daur nitrogen, ada lagi daur mana ini? Daur karbon plus oksigen. Nah, ini kamu juga harus bisa. Terus ada daur air. Gampang nih, daur air itu kan kayak proses terjadinya hujan. Kemudian ini daur fosfor. Kemudian ada satu lagi daur sulfur. Ini kan sumbernya dari batu-batuan, ini juga dari Gunung Merapi gitu. Kalau daur air ini juga dari air laut, naik, kondensasi, presipitasi, ya, lalu kembali lagi ke tanah, berikutnya dari air tanah, masuk lagi ke laut, ke air, ke udara lagi, melalui evaporasi, dia penguapan. Nah, kalau daur karbon, kemudian oksigen, ini kan sebenarnya siklus antara fotosintesis sama respirasi, ya. Ini respirasi, ya. Kalau ini adalah fotosintesis. Fotosintesis butuh CO2, tapi menghasilkan oksigen. Nah, oksigen digunakan untuk respirasi sel, tapi menghasilkan CO2. Jadi begitu seterusnya. Jadi bolak-balik muter, ya udah ketemunya respirasi sama fotosintesis. Itu untuk daur biogeokimia. Jadi tidak hanya fokus di nitrogen saja ya, tapi bisa aja nanti daur karbon, daur oksigen, air gitu. Ya, tapi yang sering itu memang yang daur nitrogen, terutama nama-nama bakteri, nitrifikasi dan denitrifikasi. Ya. Oke, selanjutnya ini yang belum ada, yang kemarin belum dibahas-bahas, jamur. Jamur kemarin materinya nggak ada ya di TO penabur. Nah, sekarang ini dimasukkan. Biasanya pasti nanti ada gambar. Gambar. Ini gambar alat reproduksi nih. Gambar alat reproduksi jamur. Jamur. Kan jamur itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Ascomycotina. Kemudian ini Zygomicota. Ini apa? Basidiomycota. Yang terakhir ini adalah Deuteromycota. Ya, Deuteromycota. Nih. Nah, kita lihat Ascomycota itu dia menggunakan yang namanya conidium. Ya. Saya penjelasan di sini ya. Conidiospora. Zygomicota itu menggunakan yang namanya spora.
ya. Nah, ini dibentuk selain itu seksualnya yang Conidiospora ini secara aseksual ya, aseksual. Ini secara aseksual. Tetapi yang secara seksual namanya membentuk ascospora. Karo ini membentuk yang namanya zygospora. Yang ini membentuk namanya basidiospora. Kalau yang deuteromycota itu nggak memiliki alat reproduksi secara seksual, ya nggak jelas. Tapi yang ini jelas. Ascomycota membentuk ascospora, zygomycota membentuk zygospora, ya, dan basidiomycota membentuk basidiospora. Ascomycota itu yang paling sering itu adalah contohnya adalah jamur apa itu jamur oncom. Ini yang paling sering adalah jamur oncom. Yang ini zygomycota ini jamur tempe. Yang basidiomycota ini paling sering adalah jamur apa itu kuping. Kemudian jamur shiitake gitu ya. Ini jamur-jamur basidiomycota itu adalah jamur yang bisa digunakan untuk langsung dimakan. Nah, bentuk sporanya kalau oncom ini itu adalah seperti gambar C ya. Jadi ini adalah kayak jamur penicillium juga begitu ya. Ada namanya conidium gitu ya. Ya, cabang-cabang begini. Ya, ini conidium. Tapi kalau jamur tempe itu dia bentuk sporanya adalah bulat begini. Nah, ya, lalu di dalamnya ini ada spora banyak begitu. Nah, berarti ini conidia. Ini conidia, conidiospora. Conidia. Nah, yang B ini adalah ascospora. Ya, ini pembentukan ascus. Ascus atau disebut kantong ascus. Nah, ini adalah spora. Ngiospora. Berarti udah dipastikan A itu adalah kelompok dari zygo. Sedangkan ascus ini kelompok dari ascomycotina. Ascomycota ya. Sedangkan ini miliknya siapa nih? Penicillium ini atau Conidiospora ini. Conidiospora ini juga miliknya siapa nih? Asco ya. Ascomycota. Oke. Nah, ini di sini jawabannya adalah C ya. B, pembentukan ascospora dalam ascomycota. Ini pernyataan yang tepat. Ya. Jadi kalau sporangium itu miliknya zygo. Ini salah ya, ini salah. Harusnya zygo. Kalau yang A ini bukan basidiospora ya. Basidiospora itu bentuknya nggak kayak gitu. Basidiospora itu nanti memiliki tubuh buah. Jadi ini bukan. Yang C iya. Lalu yang D ini pembentukan basidiospora itu juga salah. Dan yang C pembentukan conidium, tapi ininya yang salah ya. Bukan zygomycota tapi harusnya ascomycota. Ya. Jadi nanti tolong pelajari ciri-ciri dari jamur 4 kelompok ini. Asco, zygo, basidio, dan deuteromycota. Lalu lebih kepada gambar ya, ingat gambar. Buka lagi tuh materi kelas 10. Ada gambar jamur atau alat reproduksi jamur berupa spora atau conidiospora gitu ya. Dan itu kamu pelajari. Baik, selanjutnya soal berikutnya ini tentang jamur ya, agak
harus refresh lagi, berat ini karena memang kemarin tidak dimasukkan ya. Nah, sekarang dimasukkan. Selanjutnya tentang nih kerusakan lingkungan kalau ini. Oke. Kerusakan lingkungan itu nanti tidak hanya di perairan ya. Kalau ini di perairan, ekosistem perairan. Ya, tapi nanti bisa saya kasih clue-nya ya. Itu tentang udara. Kemudian tanah, air. Kalau udara itu nanti bisanya ada di CO2, kemudian apa sulfur ya, sulfur, kemudian apa itu freon, bahan pencemarnya. Kalau tanah ini biasanya sampah. Ya ini juga sampah biasanya. Kemudian limbah apa itu sabun biasanya yang mengakibatkan blooming alga. Nah, untuk CO2 ini nanti hubungannya biasanya dengan efek rumah kaca. Kemudian sama global warming. Nah, kalau sulfur ini biasanya karatan gitu ya. Kemudian hujan asam. Freon ini penipisan lapisan ozon. Sampah ini biasanya kesuburan ya. Kesuburan tanah terganggu. Ini juga gangguan ekosistem. Ya. Jadi nanti ada kata kunci sih biasanya. CO2, sulfur, freon gitu ya. Nah, ini sebagian nelayan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Apabila bahan tersebut terus-menerus digunakan, dampaknya, nah dampak ini perusakan lingkungan ya, lingkungan ekosistem perairan. Akibatnya, nih selain ikannya juga musnah dari yang kecil-kecil gitu ya, karena pakai bahan peledak itu, tapi terumbu karang ekosistem perairan juga akan terganggu ya. Nanti kalau ada soal seperti ini aja pilih yang jawaban yang paling baik ya. Lanjut, ini apa ya? Oh, ini nggak masuk, saya lewati ya. Ini jaring-jaring makanan nggak masuk. Oke, lanjutnya ini jaringan tumbuhan X pada gambar berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Oke, kenapa kamu pilih A? Itu yang penting ya. X ini kan di daun ya. Ya, atau kalau kita lihat ini parenkim palisade. Kemudian ini adalah spons. Kemudian ini ruang antar sel ya, RAS. Ini stomata. Kemudian ini epidermis bawah. Ini epidermis atas. Yang ini adalah klorofil. Nah, X ini kan pembuluh angkut, berarti ini adalah phloem. Yang ini adalah xilem. Kenapa ini phloem? Ini karena dia lebih kecil ukuran selnya. Kalau phloem xilem itu dia gede. Ya. Jadi untuk membedakannya seperti itu. Maka yang di sini adalah gambar X itu adalah
mengedarkan hasil fotosintesis, ya. Kalau yang ini salah, ini adalah fungsi dari xilem, ya. Ini untuk jaringan penguat atau sclerenchyme. Ini harusnya jaringan tiang. Ini adalah epidermis. Ya, ini adalah phloem. Ya, jadi seperti itu. Ini harus kamu kuasai ya, bagian-bagiannya sama fungsinya. Sekali lagi. Oke, lanjutkan. Nah, yang ini untuk jaringan hewan, kalau ini ciri-cirinya yang besok lebih kepada fungsinya. Saya lewatkan ya, ini adalah jaringan otot. Nah, langsung yang ini. Nah, pemeriksaan golongan, bukan golongan darah, pemeriksaan hasil lab, ini tentang penyakit yang disebabkan di sistem sirkulasi ya. Nah, ini hasil pemeriksaan, ada nilai ambang normal. Kalau kalian tidak ada ambang normalnya, berarti kamu harus hafalin ini ya, jumlah-jumlahnya. Ya, itu di PowerPoint itu waktu itu sudah ada, tinggal dibuka lagi tuh ya. Jumlah eritrosit yang normal itu harusnya berapa gitu ya. Nah, ini jawabannya adalah D ya, kurang. Ya, anemia, kurang sel darah, eritrosit, hemoglobin, basofilnya 0, pada rentangnya ini ya. Jadi ini sangat kurang nih dibandingkan ini. Ada batas normal, nilai normalnya. Ya. Kalau selebihnya kan kita lihat normal-normal semua ya, ada di dalam rentang angka. Ya. Oke. Seperti ini. Jadi bisa aja nanti lebih kepada apa nih? Hasil lab. Pemeriksaan darah. Ya, kalau trombositnya yang kurang itu sakit TBD, ya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah ya, sudah dijelaskan kemarin. Yang merupakan contoh sistem pertahanan tubuh spesifik adalah 1 dan 3 atau 1 dengan sebentar. 1 3 salah ya. Jadi jawabannya yang E 3 dan 4. Nah, ini yang kemarin udah dibahas nih. Antibodi dan limfosit. Itu karena dia memang bekerjanya di dalam sel dan setelah ada antigen khusus yang masuk. Jadi dia antigen itu nggak bisa ditahan oleh yang non spesifik, maka harus dibuatkan yang spesifik. Ya, contohnya adalah virus COVID-19 ya, itu mengakibatkan pertahanan tubuh spesifik bekerja. Jadi antibodi yang harus melawannya, ya, karena dia udah spesifik sampai ke dalam sel. Nah, kalau yang nggak spesifik itu ya biasanya timbul alergi, kemudian apa itu gatal-gatal, bersin-bersin, nah seperti itu. Lanjut, ini grafik pertumbuhan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan gitu ya. Menurunnya kecepatan pertumbuhan tanaman setelah beberapa hari itu karena ya nutrisi makanan sudah habis. Ini di antara jawaban yang lainnya yang paling memungkinkan adalah yang ini ya. Jadi kan kalau perkecambahan itu pasti ini di tempat gelap. Ya, sekali lagi di tempat gelap itu cepat gitu ya. Tapi karena dia di tempat gelap itu kan artinya nggak ada cahaya, tidak ada cahaya. Jadi pertumbuhannya dia mengandalkan cadangan makanan, mengandalkan kotiledon atau cadangan makanan. Tapi efeknya apa? Kalau makanannya sudah habis ya udah mati. Kenapa? Kenapa kalau yang di tempat terang nggak mati? Karena kan dia muncul daun. Kalau di tempat terang, dia akan muncul daun. Lalu daun ini bisa untuk fotosintesis.
Menggantikan siapa? Ya, untuk menggantikan kekurangan makanan. Maka tidak heran kalau di tempat gelap itu dia batangnya panjang banget, tetapi dia nggak kuat, nggak berwarna hijau juga, tapi warnanya kuning, ya pucat. Tapi kalau yang di tempat gelap, di tempat terang itu dia ya lambat, tapi pasti ya dia bisa hidup bertahan lama karena bisa menghasilkan ini daun. Ya, daunnya bisa digunakan untuk fotosintesis, ya menghasilkan makanan sendiri tanpa tergantung dari cadangan makanan. Begitu ya. Jadi ini penjelasannya. Oke. Lanjut, ini juga percobaan-percobaan. Jawabannya adalah E, pertumbuhan tanaman kedelai pada politik. C, paling optimal. Nah, ini pasti nanti di soal itu ada data. Hasil percobaan. Data hasil percobaan ini kamu harus analisis. Kamu lihat aja nih ya. Ini adalah variabelnya, pemberian pupuk, kemudian volume penyiraman juga dibedakan, 50, 100, 150, ini juga beda, 2, 4, 6. Jadi ada dua variabel nih, pemberian pupuk sama jumlah air. Ya, ternyata kita lihat nih, ya, angka-angka itu juga mengalami kenaikan, tapi kenaikan seberapa? Kenaikannya seberapa, itu ya. Rata-ratanya kalian perhatikan, ya. Yang paling tinggi sini ya. Ini tepat nih 6, 150. Ya. Nah, berarti ini yang paling optimal. Bagus. Tanaman kedelai pada polybag C. Ya. Ini mungkin karena kelebihan ya. Jadinya ini yang selisih apa rata-rata pertumbuhannya cuma segini. Yang ini adalah paling bagus. Oke, jadi kalau seperti ini analisis kamu membuat kesimpulan berdasar pada tujuan. Ya. Nah, ini kan tujuannya adalah meliti pengaruh pupuk ya pada kecambah biji kedelai. Oke, jadi seperti itu untuk menyimpulkan suatu percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Lanjut. Nah, ini gambarnya sama ya kayak yang kemarin, tapi yang ditanyakan beda ya. Jadi seperti itu, cuman fungsinya beda-beda aja. Ya, ini jawabannya adalah E sebagai sekresi sel dan pembelahan sel. Ya, sekresi sel itu kan ini membentuk, ini kan badan Golgi ya. Nanti akan mensekresikan lisosom. Ini B ini kan adalah sentriol. Nanti ini kan untuk pembelahan sel. Kemarin untuk apa? Menarik kromosom. Kemana? Ke kutub sel. Kok ke kutub? Ke masing-masing kutub yang berlawanan. Ya. Jadi kalau ada gambar ini sel, kemudian ini ada sentriol, itu ya diikatkan kromosomnya. Ya, seperti ini. Jadi ditarik satu kesatuan. Yang itu yang menariknya adalah sentriol. Sentriol itu hanya dimiliki oleh sel hewan. Kalau sel tumbuhan biasanya adalah sentrosom. Beda dengan sentromer ya, beda lagi. Ya, jadi bagian-bagian dari sel kamu harus kuasai. Ini adalah gambar apa nih? Mitokondria. Lalu ini apa? Nukleus.
Ya, kemudian ini sitoskeleton. Ini apa? RE, ya. Dan ini sitoplasma. Yang bulat-bulat ini adalah ribosom. Jadi seperti itu. Kamu harus tahu semuanya dan fungsinya dari masing-masing organel itu apa, harus tahu. Lanjut, berikut ini adalah kegiatan metabolisme termasuk katabolisme. Ya udah tahu ya, respirasi. Tapi kamu respirasi besok pelajari tentang tahapannya. Ya, lanjut. Nah, ini prinsip bioteknologi ya. Secara modern ya. Memasukkan gen tahan dingin dari hewan yang hidup di tempat dingin ke dalam kromosom padi. Supaya apa? Supaya dia bisa bertahan terhadap perubahan iklim. Ini hebat nih kalau seperti ini ya. Jadi menggabungkan gen ya tahan dingin kepada padi ya, sehingga dihasilkan tanaman transgenik. Jadi ini nanti pada prinsipnya yang di sini adalah prinsip bioteknologi modern. Itu tahapannya apa aja? Misalnya DNA rekombinan. Ya, ini kan ada transgenik. Kemudian ini ada hibridoma. Kemudian ada kultur jaringan. Kemudian ada lagi cloning. Ya, ada bayi tabung. Ya, harus tahu kamu semua tahapannya ya. Waktu itu ada di video, kamu bisa lihat juga di YouTube juga banyak ya video-video tentang bioteknologi ya. Nah, berikutnya ini gambar pembelahan sel. Nah, ditanyakan di sini ada kata kuncinya sebelum. Ya. Sebelum terjadinya, ini kan tahap apa ini? Ini kan tahap anafase ya. Berarti sebelumnya ada profase, metafase. Metafase. Anafase, kemudian baru telofase. Yang jawabannya adalah metafase. Berarti jawabannya apa? Ini, ya. Kan sebelum. Yang ditanyakan sebelum. Jadi nanti kalau melihat gambar seperti ini, yang kata-katanya harus dicermati. Jangan sampai kamu langsung memilih anafase, salah. Ya, ini gambarnya memang anafase, tetapi yang ditanyakan yang sebelum. Ada kata kuncinya di situ. Oke, baik. Saya rasa ini aja dulu ya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.